Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita, yang memudahkan langkah kita menuju salah satu tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk ngaji ilmu agama. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjatuh. Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat, tidak ada tujuan kecuali untuk ngaji ilmu agama atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Sekarang lagi musim haji, sudah sebagian saudara-saudara kita udah berangkat. Nggak tahu kita berangkat apa enggak. Nah, kalaupun tidak berangkat, kita bisa tetap mendapatkan pahala haji dengan cara salah satunya adalah menghadiri masjid dalam rangka menuntut ilmu agama, menghadiri taman dari taman-taman surga untuk menambah keimanan kita, untuk melembutkan hati kita, untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Nabi SAW memberi kabar gembira kepada umatnya yang meluangkan waktu untuk berkumpul di masjid dalam rangka menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi SAW, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ayat-ayatnya Al-Quran, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, kecuali mereka akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji mereka di hadapan para malaikatnya. Masya Allah, ini keutamaan-keutamaan kalau kita hadir dalam majelis ilmu. Kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan didoakan oleh para malaikat dan kita dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Siapa kita sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji kita di hadapan para malaikatnya yang mulia. Para akhwat, para ummahat, para ikhwan yang sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala mulai Senin ini dan setiap Senin kedua dan keempat di Masjid
An-Nafi ini akan ada kajian rutin insyaallah ta'ala, ya, bekerja sama TSL dengan Masjid An-Nafi mengadakan kajian yang diprioritaskan untuk para akhwat, para ummahat, para wanita-wanita muslimah salihah, ya. Insyaallah ta'ala akan ada kajian membahas 40 hadis seputar wanita. Kita perlu kajian-kajian, ya, yang khusus untuk para wanita, karena Islam sangat perhatian kepada para wanita. Islam sangat memuliakan para wanita. Bukti yang sangat jelas bagaimana Islam sangat menghormati wanita, di dalam Al-Quran ada surat khusus namanya surat An-Nisa, yang artinya An-Nisa itu apa? Wanita. Surat Ar-Rijal nggak ada malah. Surat bapak-bapak nggak ada. Ya, yang ada surat An-Nisa. Oleh karenanya Islam sangat memuliakan para wanita. Islam mencela orang-orang jahiliyah dahulu yang benci dengan anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Dalam surat An-Nahl ayat 58 Allah mengatakan dulu orang-orang jahiliyah apabila diberi kabar bahwa anaknya itu perempuan, mereka langsung marah. Itu masa jahiliyah. Datang agama Islam, Rasulullah SAW menghapus perilaku jahiliyah ini yang benci kepada anak perempuan. Nabi SAW mengatakan, la takrahul banat fa innahunnal mu'nisatul ghaliyatul mujahhazat. Jangan kalian benci kepada anak perempuan, karena mereka itu adalah berharga, menyenangkan, dan mujahhazat. Mujahhazat itu artinya cepat kawinnya, karena memang perempuan cepat nikahnya daripada laki-laki. Dari hadis ini Rasulullah melarang kita benci dengan anak-anak perempuan seperti perilaku orang-orang jahiliyah dulu. Ya. Jadi Islam sangat memuliakan kaum wanita sejak kecil sampai dia menjadi seorang ibu. Lihat ketika masa kecil Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita benci kepada anak-anak perempuan. Seperti di dalam hadis tadi. Ketika dia tumbuh menjadi seorang istri, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada suaminya untuk memperlakukan istri dengan baik. Kata Nabi alaihi salat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah mereka para istri dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, setelah seorang wanita menjadi seorang ibu, Allah perintahkan kepada anak-anaknya untuk berbakti kepada ibunya. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Siapakah orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Maka Nabi mengatakan, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Jawab Nabi, ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Sampai 3 kali. Baru yang keempat, summa man? Qala thumma abuk. Kemudian ayahmu. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Islam sangat menghormati para wanita. Sejak kecil ketika menjadi seorang anak, di mana orang tuanya disuruh bersyukur, tidak boleh benci, disuruh merawatnya. Bahkan ada hadis, insya Allah nanti akan kita bahas, siapa yang merawat ya anak-anak perempuan, ya dia mendidiknya dengan baik, membimbingnya dengan baik, maka akan menjadi hijab, penghalang
bagi orang tuanya dari api neraka. Yang kedua, setelah dia menjadi seorang istri, Allah perintahkan kepada suaminya untuk berbuat baik, memperlakukan, menyayangi, menghormati, memuliakan istrinya dengan baik. Ketika dia menjadi seorang ibu, Allah perintahkan anaknya untuk berbakti kepada ibunya. Masya Allah. Ya, demikian juga Islam memerintahkan kita untuk memuliakan wanita secara umum. Makanya di dalam agama Islam dilarang kita menuduh wanita dengan tuduhan zina tanpa bukti. Bahkan menghukum dengan hukuman yang keras kepada para penuduh. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 4, "Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah." Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang suci dengan tuduhan zina dan mereka tidak mendatangkan 4 saksi, cambuklah mereka 80 kali. Dan ini perhatian bagi kita para ikhwan dan para akhwat, jangan gampang menuduh orang lain dengan perbuatan zina. Dan jangan ikut-ikutan terprovokasi berita-berita yang ada di media sosial. Ya, karena belum tentu benar. Belum tentu benar. Demikian juga Rasulullah SAW pernah menganjurkan kepada kita untuk perhatian dengan para wanita yang lemah seperti janda. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "As-sa'i alal armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah." Orang yang peduli dengan janda dan para fakir miskin, pahalanya seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekelumit gambaran bagaimana Islam sangat menghormati dan mengagungkan kaum wanita. Oleh karenanya, hendaknya bagi para wanita muslimah, para wanita salihah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan dia, yang memilih dia menjadi wanita muslimah, yang tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tunduk kepada syariat Islam yang mulia. Karena tidak ada yang lebih menyayangi para wanita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada syariat yang lebih memuliakan wanita daripada syariat Islam. Selama kita para wanita mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti aturan-aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah kemuliaan, kehormatan, dan kebahagiaan seorang wanita. Ya. Dan dari sini, ini memotivasi kita untuk semakin mempelajari indahnya agama Islam yang begitu peduli, begitu memuliakan para wanita. Maka penting bagi kita untuk terus mengkaji ilmu agama, karena yang diwajibkan belajar ilmu agama bukan hanya kaum pria saja, kaum wanita juga. Innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu adalah saudaranya laki-laki. Ya, menuntut ilmu bukan hanya bagi kaum pria saja. Walaupun tambahan dalam hadis wa muslimatin tidak ada dalam hadis, tapi maknanya benar. Jadi ada sebuah hadis yang masyhur, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sebagian orang nambahi dengan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Tambahan wa muslimatin tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Ya, sebagaimana dikatakan oleh As-Sakhawi dalam kitabnya Maqasidul Hasanah. Tidak ada dalam kitab-kitab hadis tambahan wa muslimatin. Tapi secara makna benar. Secara makna benar. Karena yang wajib menuntut ilmu bukan hanya pria saja. Wanita juga wajib menuntut ilmu. Sebab wanita juga diperintahkan oleh Allah SWT untuk beribadah.
Wanita juga adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Ya. Bahkan kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Ahkamun Nisa, beliau punya buku Ahkamun Nisa, hukum-hukum seputar wanita. Di mukaddimahnya beliau mengatakan, saya sering menganjurkan kepada kaum muslimin untuk belajar ilmu agama, baik pria maupun wanita. Tapi kata beliau, saya lebih menekankan kepada para wanita untuk belajar ilmu agama. Kenapa? Karena banyak di antara mereka yang masih jauh dari ilmu agama. Ini Ibnul Jauzi loh ya, di zamannya beliau. Ya, masih banyak wanita yang jauh dari ilmu agama, yang nggak ngerti tentang ilmu agama. Lantas bagaimana kalau beliau melihat wanita-wanita zaman sekarang? Kalau soal update berita, ya berita artis ini cerai, artis ini selingkuh, artis ini punya anak, update dia, ngerti banget. Bahkan kadang hobinya ngerti, ukuran sandalnya ngerti. Tapi masih banyak di antara para wanita yang gak ngerti tentang hukum-hukum wanita. Suruh membedakan antara darah haid sama darah istikhadah saja masih bingung. Padahal itu banyak kaitannya dengan hukum-hukum Islam. Ya, kalau darah haid berarti nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh berhubungan badan dengan suaminya. Kalau itu darah istihadah, sebaliknya. Karena hukum wanita istihadah sama seperti wanita yang suci. Dia tetap wajib sholat, dia tetap wajib berpuasa, boleh berhubungan dengan ya suaminya dan lain sebagainya. Ini contoh ya bagaimana pentingnya bagi seorang wanita untuk belajar ilmu agama. Karena banyak permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan wanita ya khususnya yang perlu diketahui. Dulu para ulama ya mereka semangat mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan para wanita. Bukan hanya kaum muslimah saja. Yang laki-laki juga semangat. Kenapa? Karena mereka punya seorang ibu yang harus mengetahui tentang hukum agama. Dia punya seorang istri yang harus dia bimbing dengan ilmu agama. Dia punya seorang anak perempuan yang harus dia didik ya sesuai dengan aturan agama. Menarik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, ta'allamtu babal haidi tis'a sinin hatta fahimtu. Aku mempelajari bab haid, yakni darah haid, darah kebiasaan wanita 9 tahun lamanya baru aku memahaminya dengan baik. Jadi unik masalah wanita. Sampai masalah darah haid saja dipelajari oleh Imam Ahmad memakan waktu 9 tahun. Dan ini faedah juga yang penting bagi kita bahwa dalam belajar ilmu agama itu butuh waktu yang lama. Gak bisa hanya sehari, 2 hari, sepekan, sebulan, setahun. Ya, butuh waktu yang lama. Ya, tidak boleh kita tergesa-gesa. Man ramal ilma jumlatan, dhahaba anhu jumlatan. Kata Imam Az-Zuhri, siapa yang menginginkan ilmu sekaligus, maka akan hilang sekaligus. Artinya ilmu itu didapatkan dengan bertahap, sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit. Makanya insyaallah ta'ala kita akan mempelajari ya pembahasan 40 hadis seputar wanita ya sedikit demi sedikit, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan
Kami ingatkan untuk ya para ikhwan dan akhwat ya agar kita mencatat apa yang kita pelajari. Ya. Kalau sudah dibagikan bukunya, kalau yang sudah mendapatkan buku ya bisa dilihat, kemudian kalau ada tambahan dicatat supaya tidak hilang. Dahulu dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, khudhurul majlisi bila kitab dhullun. Menghadiri majelis ilmu tanpa membawa catatan adalah suatu kerugian. Suatu kerugian. Perlu kita mencatat supaya tidak hilang ilmu tersebut. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Suruh ngikat, karena kalau nggak ditulis, nggak dicatat, rawan lupa, rawan hilang. Ya, kita udah capek-capek meluangkan waktu, tenaga. Kalau kita tidak mencatat, maka akan cepat hilang. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduha, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqah. Ilmu itu ibaratkan buruan. Tulisan ibaratkan apa? Ikatannya. Ikatlah buruanmu dengan ikatan yang kuat. Termasuk kebodohan kalau kamu udah mendapatkan buruan, setelah dapat kamu lepas begitu saja. Ya, kita demikian datang ke majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu, jangan sampai setelah kita meluangkan waktu, ya tenaga, pikiran, tapi ya karena kita tidak mencatatnya akhirnya kita rugi, ya karena ilmunya hilang. Baik para akhwat, para ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembahasan ya 40 hadis seputar wanita. Ini baru sebagian saja yang dikopikan, insyaallah taala untuk pertemuan berikutnya akan disiapkan ya lebih komplit ya, lebih komplit. Kita masuk hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama yaitu tentang wajibnya belajar ilmu agama bagi para wanita. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi SAW dari Ansar. Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imra'atun, seorang wanita. Itu kalau dalam ilmu hadis disebut mubham. Kalau dalam ilmu mustalah hadis namanya mubham. Apa mubham itu? Mubham adalah jika ada seorang perawi yang tidak disebutkan namanya. Di sini nggak disebutkan namanya. Seorang wanita, siapa namanya? Nggak disebutkan. Nah itu istilahnya apa? Mubham. Nah ini seperti ini perlu dicatat supaya menambah khazanah pengetahuan kita, terutama dalam hadis. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahabar rijalu bihadisik. Wahai Rasulullah, para kaum laki telah pergi untuk mendengar petuah dan nasihatmu. Faj'al lana min nafsika yawman na'tika fi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Maka ya, jadikanlah bagi kami kaum wanita satu hari di mana kami mendatangimu untuk engkau ajarkan kepada kami
sebuah ilmu yang telah Allah ajarkan padamu. Maksudnya, jadi wanita ini datang minta jadwal kajian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, laki-laki sudah sering dapat ilmu dari engkau. Mereka sering duduk-duduk dengan engkau, mendapatkan nasihat dari engkau, mendapatkan ilmu dari engkau. Sedangkan kita kaum wanita jarang. Jadi ini intinya itu iri sama yang laki-laki. Iri sama yang laki-laki. Kalau yang laki-laki kan ya bisa sering sama Nabi di masjid, ngobrol, mendapatkan hadis, mendapatkan bimbingan dari Nabi SAW. Ya, zaman dulu belum ada rekaman, belum ada TV, belum ada ya HP ya. Nah, belum ada mikrofon juga belum ada. Jadi intinya para wanita Ansar datang kepada Nabi SAW minta jadwal pengajian kepada Nabi SAW, minta bimbingan wasiat dari Nabi SAW supaya diajari tentang ilmu agama, ya supaya tidak kalah sama yang pria. Dari sini dapat kita ambil faedah. Yang pertama, ya faedah yang pertama apa? Semangatnya para wanita dahulu dalam belajar ilmu agama. Para sahabat-sahabat wanita dahulu sebegitu semangat. Sampai mereka datang minta kepada Nabi SAW, minta jadwal kajian. Yang menunjukkan semangatnya mereka. Bahkan kalau kita lihat dan kita perhatikan dalam lembaran hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, banyak para wanita yang datang kepada Nabi SAW untuk bertanya kepada beliau. Sering dulu para wanita datang kepada Nabi bertanya tentang ilmu agama. Dan bertanya itu adalah salah satu sarana untuk mendapatkan ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu jika kalian tidak mengetahui. Dan Nabi bersabda, ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'ul iyyi su'al. Sesungguhnya obat kebodohan itu adalah dengan bertanya. Ya. Saking banyaknya para wanita datang kepada Nabi untuk bertanya, sampai dibukukan oleh para ulama. As'ilatun nisa lin Nabi. Pertanyaan-pertanyaan wanita kepada Nabi. Ada juga buku An-Nisa Tas'al wan Nabi yujib. Para wanita bertanya, Nabi menjawab. Itu kitab-kitab yang berisi pertanyaan-pertanyaan wanita yang mereka ajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dari hadis ini dapat kita ambil faedah bahwasanya suara wanita itu bukanlah aurat. Suara wanita itu bukanlah aurat. Ya, lihat wanita Ansar ini datang kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan kepada Nabi dan didengar oleh Nabi SAW. Ya, itu menunjukkan bahwasanya suara wanita bukanlah aurat. Hanya perlu diperhatikan, walaupun suara wanita bukan aurat, tapi tidak boleh bagi wanita ketika berbicara dengan pria yang bukan mahramnya untuk membuat-buat suaranya. Maksudnya melakukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahdha'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad." Dalam surat Al-Ahzab Allah mengatakan, wahai para wanita, janganlah kalian melakukan ya melirihkan apa ya bahasanya, wala tahdha'na itu membuat-buat supaya enak didengar, ya, memerdukan suara. Karena dikhawatirkan orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit akan terfitnah. Maksudnya khawatirnya nanti pria
yang di dalam hatinya terdapat fitnah syahwat akan terfitnah. Wah, suaranya aja merdu gitu ya, apalagi orangnya nanti gitu. Ya, jadi boleh perempuan itu berbicara dengan kaum laki-laki kalau memang ada hajat, tapi biasa saja, nggak usah dibuat-buat, ya. Nah, jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa wanita dalam masalah suara itu ada dua golongan, yang menggampangkan dan ada yang terlalu ekstrim. Sebagian berpendapat bahwasanya suara wanita itu apa? Aurat. Ini keliru. Ya. Ada yang terlalu menggampangkan sehingga melakukan, memerdukan suaranya, ini juga keliru. Yang benar boleh bagi seorang wanita untuk berbicara dengan pria, asalkan tadi ada kebutuhan dan tidak melakukan, tidak memerdukan. Berikutnya Nabi SAW mengatakan setelah diminta oleh para wanita jadwal kajian, faqala ijtami'na fi yaumi kada wa kada fi makani kada wa kada. Kumpullah kalian wahai para wanita di hari ini, di tempat ini. Ini menunjukkan kepada kita faedah berikutnya. Berarti faedah yang keberapa ini? Ketiga ya. Faedah yang ketiga apa? Perhatian Rasulullah dengan kaum wanita. Di mana di saat diminta untuk memberikan tausiah, diminta untuk memberikan kajian untuk para wanita, Rasulullah tidak menolak. Karena memang Islam sangat peduli dengan wanita. Rasulullah SAW sangat peduli dengan wanita. Ya, kalau kita lihat bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya, terutama kepada kaum wanita, luar biasa perhatian beliau. Ya, sering beliau menasihatkan kepada kaum wanita dengan nasihat-nasihat yang bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang keempat, di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah apa? Pentingnya kajian khusus untuk wanita. Ya, kajian umum pria wanita itu udah banyak. Tapi kajian khusus untuk muslimah, ya, tema tentang muslimah ini penting. Sebagaimana Rasulullah SAW mengkhususkan untuk para wanita. Karena ada beberapa tema yang mungkin lebih diprioritaskan untuk para wanita. Ada beberapa tema mungkin tidak terlalu dibutuhkan oleh pria. Misalkan darah haid, darah nifas, darah istihadhah, ya, yang bapak-bapak nggak terlalu karena nggak praktek, nggak mengalami, gitu kan? Tapi para akhwat, para ummahat butuh untuk mengetahui hal itu, ya, karena mereka yang mengalaminya. Kemudian fajtama'na, mereka sepakat. Akhirnya mereka kumpul. Fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka. Fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka dari apa yang Allah ajarkan kepadanya. Ini menunjukkan kepada kita faedah berikutnya, bahwa ilmu itu adalah anugerah dari Allah. Bahkan yang memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad pun adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, hal ini memberikan faedah penting bagi kita, agar kita selalu memohon, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Jangan hanya mengandalkan kepada kecerdasan kita, jangan hanya mengandalkan kejeniusan kita, tapi bersimpuhlah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merengeklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangan kita, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Salullaha ilman nafi'a wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa'. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mintalah kalian kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat.
Saya sering mengingatkan kepada para ikhwan dan para akhwat tentang kunci-kunci sukses agar kita meraih ilmu agama. Setidaknya ada 5 poin yang perlu selalu kita ingat. Yang pertama adalah meluruskan niat, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Karena semakin bersih hati kita, semakin Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Bersihkan hati kita dari dengki, dari riya, dari sombong, dari syirik, dari bid'ah. Karena hati adalah wadah ilmu. Semakin wadahnya bersih, maka ilmu akan singgah di sana. Yang kedua adalah semangat. Ilmu tidak diraih dengan kemalasan. Ilmu tidak diraih dengan hanya angan-angan. Tapi ilmu diraih dengan semangat. Sebagaimana semangatnya para wanita-wanita sahabat Nabi SAW. Mereka juga semangat dalam menuntut ilmu. Sampai datang kepada Nabi SAW, minta kajian. Mereka sering bertanya kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu. Ini yang perlu kita contoh. Law anna nisa'a kaman faqadna lafudhilatin nisa'u ala rijali wa matta'nisu lishmis syamsi aibun walat tadhkiru fahrun lil hilali. Dahulu seorang penyair mengatakan, andaikan para wanita-wanita kita seperti wanita-wanita salaf dahulu, maka wanita akan menjadi lebih hebat daripada pria. Akan lebih hebat. Syamsun dalam bahasa Arab itu adalah muannas, wanita. Muannas itu kalau dalam bahasa Arab perempuan, tapi bukan suatu aib bagi dia. Hilal itu mudzakkar, laki-laki. Mudzakkar, laki-laki, dan itu bukan kebanggaan bagi dia. Sinarnya lebih besar mana? Syams. Lebih besar dan lebih menyeluruh dibandingkan bulan. Artinya yang paling penting bukan kita itu laki atau perempuan, kan itu bukan pilihan kita. Tapi yang paling penting adalah apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Karena Allah SWT memberi peluang baik kepada pria maupun wanita sama untuk masuk surga. Dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, baik pria maupun wanita. Allah enggak beda-bedakan. Sama, pria, wanita. Kalau dia beriman dan beramal saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan kebahagiaan padanya di dunia ini. Yang ketiga, kunci yang ketiga adalah berdoa kepada Allah. Jangan lupa banyak doa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat adalah sabar. Kita harus sabar dalam menuntut ilmu. Harus istiqomah. Jangan cuma semangat di awal-awal saja. Tapi harus istiqamah. Sampai kapan kita menuntut ilmu? Sampai mati. Finish terakhir belajar ilmu agama itu adalah kematian. Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Dan finish ibadah adalah kematian. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian mendatangimu. Dan yang kelima, kunci mendapatkan ilmu adalah akhlak dan adab. Hendaknya bagi kita menghiasi diri kita dengan akhlak dan adab yang mulia. Para akhwat, para ummahat, para wanita salihah, hendaknya menghiasi diri mereka dengan adab dan akhlak yang mulia. Taib. Summa qal, kemudian Nabi SAW mengatakan, ma minkunna imra'atun tuqaddimu baina yadayha min waladiha
salasatan illa kana laha hijaban minan nar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah seorang wanita di antara kalian yang ditinggal mati 3 orang anaknya, kecuali mereka akan menjadi penghalang api neraka bagi orang tuanya. Ini salah satu petuah Nabi yang disampaikan kepada para wanita saat itu, yaitu anjuran kepada para wanita untuk sabar ketika ditinggal mati oleh anaknya. Kenapa yang dianjurkan oleh adalah kepada para wanita? Bukankah ayah juga penting untuk sabar? Iya, sama saja, untuk ayah, untuk ibu juga sama. Tapi lebih ditekankan kepada para wanita, satu, karena saat itu Rasulullah SAW memang dalam kajian khusus untuk muslimah, untuk wanita. Yang kedua, kenapa lebih ditekankan kepada kaum wanita? Karena wanita lebih lemah dalam menghadapi ujian. Laki-laki biasanya lebih tegar, lebih kuat. Makanya kalau ada yang meninggal dunia, misalkan anaknya, biasanya yang nangisnya lama, yang perempuan. Laki-laki malah biasanya nggak bisa nangis malah. Ya, dimarahin istrinya baru nangis ya. Nah, kalau musibah susah ya untuk nangis. Dan itu suatu nilai plus bagi kaum laki-laki, yaitu lebih tegar, lebih kuat. Makanya Allah SWT menjadikan laki-laki sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi faedah dari hadis ini yang bisa kita petik adalah hiburan atau kabar gembira bagi para wanita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia anaknya. Ya, apalagi kalau misalkan dia udah lama nggak mendapatkan momongan, begitu dikasih momongan meninggal dunia. Ini berat. Ya, ujian yang sangat berat. Seperti dahulu Nabi Ibrahim udah lama nggak dapat momongan. Begitu dapat momongan disuruh bawa ke tempat yang jauh, Nabi Ismail. Ya, begitu sudah balik disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nyembelih. Ya. Ini kalau nggak kuat imannya berat itu. Nah, faqalat imra'atun minhunna ya Rasulullah awisnain, bagaimana kalau 2 anak yang meninggal dunia? Fa'adat hamarratain, dia mengulanginya 2 kali. Summa qala wasnain wasnain. Begitu juga kalau 2. Ya, begitu juga kalau 2 tetap mendapatkan pahala ini, yaitu anaknya tersebut akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Ya, maka ini juga memberi kabar gembira bagi kita, bagi orang tua ya yang ditinggal mati oleh anak. Hendaknya bagi kita untuk sabar. Hendaknya bagi kita untuk sabar. Karena anak itu adalah aset yang berharga bagi orang tua. Ya, di dunia akan menjadi penyejuk hati bagi orang tua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan istri kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata bagi kami. Ya, walaupun rumahnya mungkin berantakan karena ada anak-anaknya, tapi itu lebih bagus daripada rapi tapi nggak ada anak. Ya, rapi nggak ada anak. Ada yang kurang, ada yang hampa dalam sebuah rumah tangga. Yang kedua, ya, aset kalau kita punya anak itu adalah ketika kita di alam barzah, saat kita di alam kubur, kita sangat membutuhkan transfer pahala. Kalau kita punya anak yang saleh, yang salehah, dia mendoakan kita, itu nyampe pahalanya kepada kita. Sebagaimana dalam hadis, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila manusia itu meninggal dunia, terputus amalnya kecuali dari 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga apa? Anak saleh yang mendoakan untuk kedua orang tuanya. Ya, yang mendoakan untuk kedua orang tuanya.
Taib. Kemudian yang ketiga, manfaat yang ketiga kalau kita punya anak, itu aset yang berharga nanti di surga. Karena dia akan mengangkat derajat orang tuanya. Dia yang akan membukakan pintu untuk orang tuanya. Dia akan yang menggandeng tangan untuk orang tuanya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Nabi SAW mengatakan, Inna Allaha la yarfa'u darajatal abdi yawmal qiyamah fayaqul Rabbi anna li hadha qala hadha waladuka yastaghfiru laka. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba di surga di tempat yang tinggi, derajat yang sangat tinggi di surga, sampai orang itu heran, ya Allah dari mana ini, perasaan amal saya biasa aja di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadza waladuka, ini karena apa? Berkat doa anakmu. Makanya ya kalau kita dikarunia anak, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mari kita rawat baik-baik karena itu aset yang sangat berharga. Kalaupun meninggal dunia, itu pun akan menjadi penghalang bagi kita dari api neraka. Jadi nggak ada ruginya kalau kita punya anak. Itu aset berharga bagi kita. Itu ibadah kita. Ya, itu ibadah kita. Tatkala mungkin kita futur, malas, jengkel sama anak kita karena bandel, berantakin rumah dan sebagainya, ingat baik-baik ya tentang manfaat-manfaat adanya anak tadi. Ingat baik-baik ya, husnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu salah satu di antara anak kita dialah yang akan menggandeng tangan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada ini terutama mak-mak ya. Ya, biasanya mungkin anaknya bandel, anaknya berantakin, biasanya suka marah. Nah itu, dengan mengingat hal seperti tadi, insya Allah bisa sedikit meredam amarah. Sedikit aja tuh ya. Baik. Yang kedua, hadis yang kedua, kita lanjutkan. Hadis yang kedua, pesan Nabi kepada para wanita. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau ini termasuk sahabat Ansar yang banyak meriwayatkan hadis juga. Jadi ada beberapa sahabat yang dikenal al-muksirina minal hadis, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini sebagai faedah. Siapa saja sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Nomor satu, Abu Hurairah. Ya, nomor satu adalah Abu Hurairah. Kemudian ada sahabat Anas bin Malik. Ada sahabat Ibnu Umar. Ada sahabat Aisyah, sahabiyah, istri Nabi SAW. Ada sahabat Jabir. Dan ada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini. Ini 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, satu Abu Hurairah, 2 ya Abdullah bin Umar, 3 siapa? Anas bin Malik, kemudian sahabat, kemudian Aisyah, kemudian ya Abu Sa'id Al-Khudri. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitrin ilal musalla. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Ini biasanya perawi ragu apakah Idul Fitri ataukah Idul Adha. Ilal musalla, ke musalla. Musalla yang dimaksud di dalam hadis, maksudnya musalla bukan musalla istilah orang Indonesia, masjid kecil biasanya. Musalla itu masjid kecil atau langgar, surau, bukan itu. Musalla yang dimaksud di dalam hadis adalah tanah lapang. Makanya para ulama mengatakan disunnahkan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu di tempat yang lapang, terbuka. Tapi itu hukumnya sunnah. Andaikan kalau ada yang mengadakan di masjid, boleh. Ya, tetapi yang lebih afdal, yang lebih sesuai dengan sunnah adalah
ya kalau mengadakannya di tanah lapang. Karena tujuan inti dari Idul Fitri dan Idul Adha adalah menyemarakkan syiar Islam. Famarra 'alan nisa. Setelah Rasulullah SAW sholat Idul Fitri atau Idul Adha dan Rasulullah memberikan wasiat secara umum kepada para jamaah, Rasulullah kemudian memberikan wasiat secara khusus kepada wanita. Jadi Rasulullah lebih mendekat. Jadi kalau dulu kan belum ada mic ya. Jadi setelah beliau ceramah umum untuk laki dan perempuan, kemudian beliau itu mendekat kepada para wanita. Mendekat kepada para wanita untuk memberikan wasiat khusus kepada wanita. Lihat bagaimana perhatian Rasulullah SAW kepada para wanita. Sampai beliau dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha mengkhususkan wasiat kepada para wanita. Ini menunjukkan perhatian. Makanya kita pun demikian. Ya, para ustadz, para dai harus perhatian kepada para wanita muslimah dengan memberikan bimbingan kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka. Karena para wanita butuh kepada bimbingan, butuh kepada nasihat. Nabi SAW kemudian mengatakan kepada para wanita, ya ma'syaron nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, sodakohlah kalian, bersedekahlah kalian. Fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Karena aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa penduduk neraka yang paling banyak adalah wanita. Ini yang bilang Nabi ya. Ya, yang bilang Nabi. Tentu beliau berbicara berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau misalkan kita yang ngomong, nah itu diprotes mungkin ya. Ya, tapi ini Nabi SAW yang mengatakan, yang mengabarkan bahwa kebanyakan penduduk neraka itu adalah para wanita. Fakulna walima ya Rasulullah. Ya, terus ada di antara para jamaah akhwat, jamaah wanita saat itu mendengar Rasulullah mengatakan bahwa penduduk neraka yang paling banyak adalah wanita, nanya. Bukan nanya protes ya. Ya, bukan nanya protes. Kenapa ya Rasul kok wanita gitu, enggak laki-laki aja. Kan banyak laki-laki yang kurang ajar, banyak laki-laki yang jahat. Bukan protes. Tapi ya mereka bertanya tentang apa penyebabnya wahai Rasul. Kira-kira apa penyebabnya yang menjadikan para wanita sebagai penduduk neraka terbanyak? Supaya apa? Supaya mereka bisa menghindarinya. Kalau kita tahu faktornya, penyebabnya apa, alasannya apa, supaya kita bisa menghindari. Araftu syarra la lisyarri lakin litawakki wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fi. Seorang penyair pernah mengatakan, saya mengenal kejelekan bukan untuk kulakukan, tapi untuk kewaspadaan. Jadi para wanita ini tanya alasan bukan untuk nanti diterjang, tapi untuk kewaspadaan. Kemudian Rasulullah SAW terus terang menyampaikan alasan kenapa kebanyakan para wanita sebagai penduduk neraka. Kata Nabi, tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Karena kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari kebaikan suami kalian. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba lilubbir rajulil hazimi min ihdakunna. Aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya. Maksudnya adalah para wanita, ya, kurang akal dan kurang agamanya. Azhaba lilubbir rajulil hazimi, yang bisa mengalahkan, ya,
hati atau apa ya? Ya, mengalahkan hati seorang laki yang cerdas daripada kalian wahai wanita. Maksudnya wanita itu walaupun kurang akalnya, walaupun kurang agamanya, tapi kalau soal menaklukkan hati laki-laki paling pinter. Paling pinter. Lihat aja istri misalkan ya, kalau ngerayu suaminya misalkan, paling bisa itu. Ya. Makanya kalau lagi marah sama suami, ya, kalau istri minta maaf, insya Allah suami itu gampangan. Kenapa gampangan? Karena istri pinter menggoda, ya, menggoda untuk menaklukkan hati suaminya. Tapi kalau suami yang minta maaf, nah ini biasanya angel, ini berat, ya, nah bisa sebulan 2 bulan baru dimaafkan. Nah, taib. Kulna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Apa kekurangan agama kami para wanita dan apa kekurangan akal kami? Kan tadi Nabi mengatakan wanita itu kurang akal dan kurang agama. Apa kekurangannya wahai Rasulullah? Ini juga bukan protes ya, tapi nanya. Ya, sekarang banyak para wanita itu kalau mendengar ayat atau mendengar hadis, seringnya apa? Protes. Kok perempuan gak boleh jadi pemimpin sih dalam Islam? Kan ini gak adil. Nah ini protes biasanya. Kok warisan separuhnya laki? Protes. Kewajiban bagi seorang wanita, bahkan kita semuanya, tunduk patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, pemutus dalam hal-hal yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati ya kesulitan di dalam hati mereka, keberatan di dalam hati mereka. Mereka pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Kita harus tunduk kepada hukum Allah. Yakinlah bahwa apa yang Allah putuskan itulah yang terbaik bagi hamba, terutama bagi para wanita. Ya, jangan sampai kemudian kita menggugat hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun kita merasa bahwasanya ada di antara syariat ini kok yang menyudutkan wanita, menzalimi wanita, yakinlah itu karena kita yang kurang paham. Contoh misalkan tadi, ya, warisan wanita itu cuman apa? Separuhnya laki-laki. Sebagian orang protes dan mengatakan itu tidak adil. Padahal sejatinya ya, kalau kita mau berbicara ya hikmah, itu sudah keadilan bagi para wanita. Kita harus lihat sejarah. Dulu wanita di masa jahiliyah itu nggak dapat warisan. Kemudian datang agama Islam, dia dapat warisan separuh lagi. Yang kedua, yang wajib mengeluarkan uang, nafkah, dan kebutuhan-kebutuhan, itu siapa? Laki, semuanya laki. Nafkah, rumah, baju, makan, pokoknya kebutuhan semuanya, itu kewajiban laki. Perempuan 0%, gak ada kewajiban. Nah, kalau misalkan mau dihitung-hitung, yang satu misalkan dapat 100 juta lakinya, yang perempuannya dapat 50 juta. Tapi dia harus menafkahi. Itu sehari 2 hari udah habis tuh. Kalau yang laki-laki. Tapi kalau yang perempuan, nah tabungannya masih utuh karena dia nggak ada kewajiban pengeluaran. Ya, berarti tidak ada kezaliman di situ bagi wanita. Bahkan itulah yang adil, ya, yang terbaik. Baik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, alaisa syahadatul mar'ah
mislu nisfi syahadatir rajul? Bukankah persaksian wanita itu separuh dari persaksian laki-laki? Yani kalau laki-laki satu, wanitanya dua dalam persaksian itu. Qulna bala, iya. Qala fadzalika min nuqsani aqliha. Itu karena kurangnya akal wanita. Makanya laki satu, perempuan saksinya harus dua. Kemudian alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah wanita itu kalau dia lagi haid, keluar darah haid, dia nggak boleh puasa dan nggak boleh sholat? Qulna bala. Mereka menjawab, iya wahai Rasulullah. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Maka itulah alasan kenapa kurang agamanya. Kalau misalkan 10 hari aja haidnya, berarti 10 hari nggak puasa, nggak sholat. Berarti kurang. Ya, berkurang. Karena ada libur dari sholat dan puasa. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil banyak faedah ya. Di antaranya adalah anjuran bagi para wanita untuk hadir ke lapangan dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi para wanita juga disyariatkan untuk hadir dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha ke lapangan. Padahal secara umum wanita itu sebaik-baik sholatnya adalah di rumah. Tapi untuk sholat Idul Fitri, untuk sholat Idul Adha dianjurkan oleh Nabi SAW untuk ke lapangan. Bahkan dalam hadis Ummu Atiyah ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, ihdana laisa laha jilbab. Ada seorang di antara kami, wahai Rasulullah, gak punya jilbab. Mau ikut sholat Idul Fitri, Idul Adha, tapi gak punya jilbab. Luar biasa ya. Ini faedah penting nih, akhwat, ummahat. Sahabat wanita di zaman Nabi, ada yang gak punya jilbab, sehingga gak bisa keluar. Sekarang banyak yang punya jilbab tapi nggak kepake. Ya, ini menunjukkan zuhudnya para wanita dahulu. Sampai untuk jilbab mau keluar saja nggak punya. Kalau sekarang, masya Allah, itu yang paling banyak ngabisin duit tuh. Ya. Ada yang 1 lemari sendiri, ada yang 2 lemari khusus punyanya dia sendiri, ya. Bahkan ada yang untuk kajian sendiri, untuk kalau ya arisan sendiri, untuk olahraga sendiri, masya Allah, ya. Untuk acara kondangan sendiri. Dulu para wanita di zaman Nabi SAW ada yang sampai nggak punya jilbab untuk keluar. Makanya kita harus banyak bersyukur sekarang, harus banyak bersyukur kepada Allah SWT. Lihatlah kepada yang lebih melarat. Lihatlah kepada yang lebih miskin daripada kita. Jangan melihat yang lebih kaya terus. Apalagi kalau lihat yang di Instagram atau di video, ya biasanya ada acara apa? Ya rumah-rumah sultan. Nah itu bikin kita nanti malah apa? Kurang bersyukur kepada Allah SWT. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmata rabbikum. Lihatlah kepada yang lebih bawah daripada kalian, jangan melihat yang lebih atas dari kalian dalam masalah dunia, agar kalian bisa mensyukuri nikmat Allah SWT kepada kalian. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah anjuran bagi para wanita untuk gemar sodakoh. Dianjurkan bagi para wanita untuk gemar bersodakoh. Kenapa? Karena sodakoh adalah salah satu faktor yang bisa menghalangi kita dari api neraka. Karena tadi Rasulullah menyampaikan apa? Kebanyakan penduduk neraka yang paling banyak adalah wanita. Kemudian disuruh untuk sodakoh. Menunjukkan kepada kita bahwa sodakoh itu salah satu penghalang inti dari api neraka.
Ya, salah satu penghalang inti dari api neraka adalah dengan sedekah. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa wanita adalah penduduk neraka yang paling banyak. Wanita penduduk neraka yang paling banyak. Dengan dua alasan atau karena dua sebab yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah banyak melaknat. Makanya hati-hati dengan ucapan kita, terutama bagi para akhwat. Hati-hati dengan lisan kita. Jaga lisan kita baik-baik. Hindari dari ucapan-ucapan yang kotor. Aksaru khotaya bani Adam fi lisani. Kata Nabi, kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisan. Ini yang paling banyak memasukkan orang ke neraka. Terlebih para wanita. Ya, yang paling banyak menyebabkan para wanita masuk neraka karena tidak bisa menjaga lisannya. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, fulana, ada seorang fulana, dia rajin sholat, bahkan bukan hanya sholat wajib saja, sholat sunnah pun dia lakukan, sholat malam, rajin. Puasa bukan hanya puasa Ramadan saja, puasa sunnah pun dia lakukan. Sodakohnya Masya Allah. Tapi sayang, dia tidak bisa menjaga lisannya. Dia suka menyakiti tetangganya. Maksudnya kalau ngomong apa? Nyelekit. Kalau ngomong menyakitkan. Ya. Apa kata Nabi? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada baiknya wanita itu. Dia di neraka. Maka ini perlu diperhatikan bagi para akhwat, ya terutama kalau udah ngaji, jaga lisan, jaga omongan kita, ya jangan sampai kita terjerumus dalam ghibah, namimah, ya ngegosip yang enggak, yang enggak penting, bahas yang enggak penting, nah sehingga menjerumuskan kita kepada bahaya. Yang kedua, yang paling banyak menyebabkan wanita masuk neraka adalah tadi takfurnal ashir. Ya. Tidak mensyukuri kebaikan suami, tidak menghargai kebaikan suami. Suaminya udah berusaha semaksimal mungkin. Dia udah kerja banting tulang sampai tulangnya rembuk semuanya. Ya, udah beras keringat. Tapi satu kesalahan dengan gampangnya wanita mengatakan, ya kamu gak ada baiknya mas, kamu gak sayang sama saya mas. Nah iya repot. Ya, di sini bukan mas ya. Nah, ya. Nah biasanya gitu. Jadi dia sudah banyak berbuat baik, tapi hanya dalam satu kesalahan, kebaikan-kebaikan ya, yang dilakukan oleh suami apa? Seakan sirna. Tidak ada baiknya sama sekali. Maka hendaknya bagi para wanita, terutama yang sudah punya suami, ya syukuri ya kebaikan-kebaikan suami. Karena hak suami sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, haqquz zauji ala zaujatihi an law kanat bihi qarhatun falahisatha ma addat haqqah. Hak seorang suami terhadap istri, andaikan suami punya borok, tahu borok ya? Luka yang mengeluarkan nanah atau darah. Andaikan suami punya luka yang berdarah, bernanah, kemudian dijilat, diisap oleh istrinya, istri belum menunaikan haknya suami. Saking besarnya haknya suami. Itu cuma seandainya loh ya. Jangan dipraktekin beneran. Ya. Itu cuma gambaran betapa besarnya haknya seorang suami.
Sampai-sampai kata Nabi, andaikan ada suami punya luka yang mengeluarkan darah, yang bernanah, kemudian diisap oleh istrinya, istri belum menunaikan kewajibannya. Ya, saking besarnya. Makanya salah satu wasiat penting Nabi SAW kepada seorang wanita adalah unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikan engkau bagaimana perilakumu kepada suamimu. Karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Apa maksudnya? Suami adalah surga dan neraka bagi istri. Artinya, kalau istri itu berbuat baik kepada suaminya, ya menghormati suaminya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada suami, taat kepada suami dalam hal yang bukan maksiat, maka itu akan menjadi ya pintu yang mengantarkan sang istri menuju surga. Sebaliknya, jika dia tidak menghargai suaminya, ya ngeyel terus, bantain terus suaminya, dibantain terus, ngajak tengkar terus, ya ngajak ribut terus sama suaminya, bahkan mungkin ya sering minta cerai kepada suaminya, maka itu akan mengantarkan sang wanita menuju neraka waliyadzubillah. Ya, maka perlu kita perhatikan, terutama bagi kita yang udah ngaji, para akhwat, ya jaga hak suami kita. Jaga hak suami kita. Kita akan merasakan kelezatan iman kalau kita taat kepada suami. La tajidul mar'atu ya halawatal iman hatta tuti'a zawjaha. Kata Nabi SAW, seorang wanita tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia taat kepada suaminya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini ya adalah ya anjuran kepada para wanita untuk anjuran bagi ya para dai, para ustadz untuk memberikan bimbingan dan nasihat kepada para wanita, sebagaimana Nabi SAW memberikan bimbingan dan nasihat kepada para wanita. Ya, nah karena wanita juga butuh untuk nasihat. Wanita juga butuh untuk bimbingan. Mereka butuh untuk diingatkan. Ya, karena kita sering lalai, sering lupa. Walaupun udah ngaji. Walaupun udah ngaji, kita tetap butuh untuk diingatkan. Istri-istri Nabi itu kurang apa? Mereka orang yang sering bersama Nabi SAW. Tapi Nabi SAW sering memberikan wasiat kepada mereka. Memberikan nasihat kepada para istrinya. Ya, maka kita butuh untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan hadis-hadis Nabi seperti ini agar menyadarkan kita dari kelalaian kita, agar kita menjadi lebih baik. Baik, hadis yang ketiga yang terakhir, bab bila wanita menyerupai laki-laki. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal. Dari sahabat Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas ini juga seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau yang pernah didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya, wa pinterkan anak ini ya dalam masalah agama, terutama masalah tafsir Al-Qur'an. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau mengatakan la'ana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melaknat. Melaknat itu artinya mendoakan supaya dijauhkan dari rahmat. Ya, mendoakan supaya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah melaknat, yakni Rasulullah mendoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang didoakan? Al-mutashabbihina minar rijali bin nisa. Laki-laki yang menyerupai wanita. Wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal. Dan wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi laki-laki menyerupai perempuan dilaknat, dan wanita yang menyerupai laki-laki juga dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Hadis ini menunjukkan kepada kita tidak bolehnya laki-laki menyerupai wanita atau wanita menyerupai laki-laki. Nggak boleh, haram. Bahkan termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena di situ ada kata laknat. Di situ ada kata laknat. Dosa besar, patokan dosa besar, perhatikan seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi atau Syekhul Islam Taimiyah. Patokan dosa besar adalah setiap dosa yang ada hukuman khusus di dunia, hudud di dunia, atau ancaman di akhirat. Itu namanya dosa besar. Setiap dosa yang ada hukumannya secara khusus. Hukuman secara khusus itu misalkan mencuri, hukumannya apa dipotong tangannya. Ya, kalau membunuh dikisos. Berzina dicambuk kalau dia belum nikah. Kalau udah nikah dirajam. Itu namanya hukuman khusus, hudud. Ya, berarti mencuri, berzina, membunuh itu dosa besar. Patokan yang kedua, atau ada ancamannya di akhirat. Diancam gak masuk surga, diancam dengan neraka, diancam dengan laknat, itu berarti dosa besar. Ya, dan kita harus menjauhi semua dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dan saya sarankan bagi para jamaah ya untuk membaca buku Al-Imam Az-Zahabi Al-Kabair, dosa-dosa besar. Itu buku yang bagus agar kita tahu tentang dosa-dosa besar sehingga kita bisa menghindarinya dan menjauhinya. Baik. Dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah ya bahwasanya Islam itu sudah membedakan antara laki dengan perempuan. Laki punya ciri khas sendiri, perempuan punya ciri khas sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaisad dzakaru kal unsa." Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Udah punya sendiri-sendiri. Fisiknya dibedakan oleh Allah, laki-laki lebih kuat. Ya, lebih kuat. Tangannya biasanya lebih kasar, suaranya juga lebih garang. Ya, kalau perempuan biasanya lebih lembut. Sudah ada dibedakan oleh Allah SWT. Jangan sampai kemudian yang laki-laki nggak puas dengan ciptaan Allah SWT. Akhirnya malah pengen jadi perempuan, jadi bencong. Ya, yang perempuan begitu juga. Jangan sampai kemudian nggak puas dengan pemberian Allah SWT, mau jadi laki-laki. Ya, ada yang sampai sebagian orang itu sampai ada sampai operasi ganti kelamin. Naudzubillah, haram. Ini nggak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Jadi semuanya sudah ada karakternya, ciri khasnya. Maka tidak boleh untuk menyerupai dalam hal-hal yang merupakan ciri khas. Jadi patokannya laki-laki nggak boleh menyerupai perempuan itu maksudnya bagaimana Ustadz? Maksudnya dalam hal-hal yang merupakan ciri khas. Itu patokannya. Kalau itu ciri khasnya perempuan, nggak boleh bagi laki-laki untuk menyerupainya. Kalau itu ciri khasnya laki-laki, nggak boleh perempuan untuk menyerupainya. Contoh dalam masalah pakaian, misalkan masalah pakaian. Masalah pakaian misalkan pakai pakai jilbab, pakai cadar misalkan. Berarti itu ciri khasnya perempuan. Nggak boleh laki-laki kemudian pakai jilbab, pemenang cadaran. Ya, nggak boleh. Dulu pernah ada tuh sebagian laki-laki cadaran masuk di tempat akhwat. Makanya akhwat nasihat saya, kalau udah di tempat kajian yang tertutup seperti ini khusus untuk perempuan, dibuka cadarnya. Dibuka cadarnya. Satu, biar kita saling kenal. Saling kenal. Salah satu faedah kita ngaji itu untuk kita saling kenal. Yang kedua, untuk antisipasi, siapa tahu ada penyelundup.
penyusup. Ya, ini kok nggak dibuka-buka cadarnya, nggak taunya jenggotan. Nah, hati-hati, ya hati-hati. Tapi itu. Yang kedua, kalau itu ciri khas laki-laki, maka nggak boleh perempuan untuk menyerupainya. Misalkan, contoh misalkan, kalau sepeda motor ninja itu khusus laki-laki, itu ciri khasnya laki-laki. Maka nggak boleh kalau kemudian ada perempuan pakai sepeda motor ninja. Apa mana yang akhwatnya yang sudah cadaran. Nanti ada omongan orang lagi, ninja naik ninja lagi. Ya. Ya, jadi hindari. Nggak boleh. Type. Yang ketiga, kalau itu bukan ciri khas laki, bukan ciri khas perempuan, maka boleh dipakai laki, boleh dipakai perempuan. Kalau itu bukan ciri khas. Contoh, sandal jepit. Sandal jepit itu khusus laki apa khusus perempuan? Bebas ya. Bisa dipakai laki, bisa dipakai perempuan. Sepeda motor metik. Bebas itu ada laki make, perempuan juga make. Bukan ciri khas, maka tidak mengapa. Jadi yang dimaksud larangan menyerupai di sini dalam hal-hal yang merupakan ciri khas. Ya, karena Islam pingin laki-laki punya ciri khas sendiri, perempuan punya ciri khas sendiri. Ya. Nah, laki-laki pakai anting-anting. Menyerupai apa tidak? Menyerupai. Makanya laki-laki nggak boleh pakai emas. Karena emas itu adalah ciri khasnya perempuan. Laki-laki nggak butuh emas. Karena dia sendiri sudah emas. Ya, sudah emas dia. Ya, dipanggilnya aja apa? Emas kok. Jadi jangan double-double, nanti hulu, nanti berlebihan. Nah, jadi intinya dilarang wanita menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan dalam hal-hal yang merupakan ciri khas. Adapun yang bukan ciri khas maka tidak mengapa. Alhamdulillah selesai sudah 3 hadis yang bisa kita bahas pada pertemuan perdana ini. InsyaAllah ta'ala nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik. Untuk pertemuan perdana, pertanyaannya untuk pertemuan berikutnya saja. Sekarang saya yang tanya aja. Di situ ada mikrofon? Udah ya? Baik. Pertanyaan pertama, akhwat. Sebutkan bukti-bukti Islam memuliakan wanita. Siapa yang bawa mic? Ada Ustaz. Ya. Bismillah. Bukti Islam memuliakan wanita. Ya. Yang pertama, Islam mengharamkan untuk membenci anak perempuan. Ya. Yang kedua, ketika seorang wanita menjadi istri, Allah memerintahkan para suami untuk memperlakukannya dengan baik. Nah. Yang ketiga, ketika menjadi seorang ibu, Allah memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada ibunya. Ya. Ada lagi? Secara umum, Ya. memuliakan wanita seperti orang-orang yang menuduh seorang wanita dengan tuduhan zina dan tidak dapat membawa 4 saksi, maka cambuklah. Nah, berapa? Dicambuk berapa kali? 80 kali. Nah, terus apa lagi? Islam memerintahkan kita untuk membantu para wanita, para janda. Nah, kemudian ada surat khusus namanya surat An-Nisa. An-Nisa. Masya Allah, barakallahu fiik.
Taib. Taib, ini ada hadiah. Nanti lewat itu aja, tabir. Pertanyaan kedua. Akhwat. Hadis yang pertama. Sebutkan 3 faedah penting dari hadis yang pertama. Tanpa lihat catatan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Semangat mereka dalam menuntut ilmu agama. Nah, semangat para wanita dahulu dalam menuntut ilmu agama. Betul. Kedua, bahwa suara wanita itu bukanlah aurat. Nah, suara wanita bukan aurat, tapi nggak boleh apa? Tidak boleh melirihkan ketika nggak boleh melakukan, memerdukan. Nah, biasa aja. Baik, yang ketiga? Ketiga, perhatian Rasulullah kepada para wanita. Perhatian Rasulullah kepada para wanita. Nah, pentingnya kajian khusus untuk wanita. Nah, ini baca atau enggak ini? Baca sedikit Ustaz. Tipis-tipis ya. Tipis. Yes. Nah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, hadis yang kedua, sebutkan 3 faedahnya dari hadis yang kedua. Siapa yang bisa? Ana Ustaz. Bismillah. Ya. Disyariatkan kepada wanita untuk hadir di lapang ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Terus anjuran untuk banyak sedekah buat wanita agar terhindar dari api neraka. Ya. Terus juga bersyukur kepada suami untuk tidak mengingkari setiap kebaikan suami. Ya. Menjaga hak suami. Ya. Kenapa kebanyakan wanita masuk neraka? Ada 2 alasan apa? Melaknat dan juga mengingkari kebaikan suami. Mengingkari kebaikannya suami. Nah, semakin ngaji dari sini harus baik sama suaminya. Amin. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga, apa patokan dosa besar? Siapa yang bisa? Apa patokan dosa besar? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Setiap dosa yang ada hukumannya secara khusus di dunia. Ya. Ada hukumannya secara khusus di dunia. Seperti apa? Seperti berzina, mencuri, ya, meminum khamar. Nah, taib. Terus apa lagi? Ada ancamannya, ada hukumannya secara khusus di dunia dan ada ancamannya di akhirat pula. Ada ancamannya di akhirat. Diancam dengan apa? Dengan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat, tidak masuk surga, masuk neraka, itu ancaman-ancaman seperti itu. Termasuk yaitu tadi menyerupai laki-laki atau menyerupai? Ya, karena itu dilaknat. Ahsan. Masih ada bagus. Tinggal 1. Oh ya, terakhir. Tadi kita sampaikan laki-laki menyerupai wanita atau wanita menyerupai laki-laki, itu ada 3 keadaan. Siapa yang bisa? Ada Ustaz. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi 3 keadaannya kalau misalnya yang ciri khas perempuan tidak boleh diikuti sama laki-laki. Nah, pertama, kalau itu ciri khas perempuan, maka tidak boleh laki-laki menyerupainya. Contohnya? Kalau misalnya bercadar dan berjilbab. Nah, berarti laki-laki nggak boleh pakai cadar ya. Yang kedua itu kalau misalnya ciri khas laki-laki dan itu tidak boleh menyerupai, wanita tidak boleh menyerupai itu. Contohnya? Contohnya tadi naik motor ninja. Nah, nggak boleh. Itu yang ketiga. Atau potongan rambut juga ya. Termasuk potongan rambut kalau terlalu pendek yang menyerupai laki-laki, maka nggak boleh.
Nah, terus yang ketiga, kalau misalnya bukan ciri khas laki-laki dan bukan juga ciri khas wanita, itu boleh boleh dilakukan oleh keduanya. Contohnya tadi sendal jepit bisa dipakai oleh wanita dan laki-laki. Karena itu bukan ciri khas laki atau bukan ciri khas perempuan. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, demikian yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa insya Allah ta'ala akan kita lanjutkan setiap Senin kedua dan keempat di Masjid An-Nafi ini. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Na'udzubika min ha'ula'il arba'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.